Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Irfan. Pada vlog kali ini kami akan melakukan test drive road trip Jakarta menuju ke Solo menggunakan Isuzu Panther tahun 94 TBR52 ini. Pada vlog road trip kali ini, rute yang kami gunakan adalah menggunakan jalur Pantura dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Untuk rincian rutenya adalah sebagai berikut. Dari Jakarta hingga menuju ke Cikampek kami melewati jalan tol Cikampek. Lalu dari Cikampek hingga ke Palimanan kami menggunakan jalur Pantura di Jawa Barat. Kemudian dari Palimanan sampai Pejagan kami melintasi jalan tol. Selanjutnya dari Pejagan hingga ke arah Semarang kami melintasi jalur Pantura kembali di Jawa Tengah. Gimana keseruan road trip kami melintasi Pantura? Lebih jelasnya ikuti terus vlog kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Irfan. Nah, pada vlog kali ini kita akan melakukan test drive Isuzu Panther tahun 94 TBR52 ini ya, dengan rute Jakarta menuju ke Solo, dan kita rencananya akan menggunakan rute Pantura ya. Jadi nanti kita keluar di Cikampek, dari Cikampek sampai Palimanan kita via Pantura, lalu kita masuk di tol Kanci sampai Pejagan, keluar Pejagan rencananya kita mau masuk Pantura kembali sampai dengan Semarang. Nah, gimana impresi kita berkendara menggunakan Isuzu Panther kotak tahun 94 ini? Ikuti terus vlog kita sampai dengan kita tiba di lokasi tujuan ya. Untuk perjalanan kita ini, sebelumnya kita akan melakukan pengisian BBM biosolar dulu full tank ya, karena melihat kondisi BBM kita sekarang tinggal setengah. Jadi kita fullkan dulu, dan rute full tol tidak menggunakan full tol Trans Jawa. Seperti apa konsumsi BBM-nya nanti saat kita sampai di lokasi tujuan, ikut terus vlog kita. Alhamdulillah di keberangkatan ini kondisi cuacanya cerah ya, dan memang kita saat ini masuk di musim kemarau. Ya, jadi kita saat ini sedang mengantri pengisian BBM biosolar full tank dulu ya sebelum kita berangkat via Pantura. Khawatirnya nanti di jalan biosolarnya langka, karena memang akhir-akhir ini kita berjalan di akhir Agustus ini stok BBM biosolar itu agak susah ya, sudah agak mulai langka. Jadi kita untuk antisipasi full tank terlebih dahulu kita lakukan pengisian biosolar di sekitar SPBU, masih tidak jauh dari lokasi rumah di sekitar wilayah Condet. Ikut terus ya vlog kita sampai dengan selesai. Pengisian biosolar kali ini antreannya lumayan cukup panjang, karena pagi-pagi ini sudah banyak truk-truk antri mengisi biosolar di SPBU Condet ini. Kita sudah melakukan pengisian BBM biosolar full tank dan sudah penuh. Ya sudah, karena memang angkanya masih berjalan ini di speedometer. Pada jam 8.49 pagi kami memulai perjalanan dari Condet. Ya, karena tadi kita belum mengisi angin tekanan ban, kita rencananya mau berhenti lagi di SPBU yang ada nitrogen ya. Kita mau mengisi tekanan angin ban dulu. Saat ini kita masih di simpang Cililitan atau simpang PGC. Ya, kita melakukan pengisian angin tekanan ban dulu. Ternyata tadi tekanan bannya kurang ya, sekitar 20, di bawah 30 PSI. Sekarang kita mengisi di sekitar angka 38 PSI. Setelah tadi kita melakukan pengisian angin tekanan ban, kita melanjutkan perjalanan kembali ya, karena untuk tekanan anginnya tadi agak kempes ya. Yang di sebelah kiri 24 PSI ya, dan yang sebelah kanan ini 30 PSI ya. Makanya terasa jalannya agak kurang stabil tadi pas kami berjalan dari rumah menuju ke arah SPBU, dan dari SPBU ke tempat kita melakukan pengisian angin tekanan ban tadi. Karena kami berangkat di hari Sabtu, jadi untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar wilayah Uki Cawang menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek dalam kondisi lancar. Saat ini kami sudah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek ya, dari Halim Cawang. Kami memasuki jalan tol Jakarta Cikampek melalui wilayah Uki Cawang. Ya, untuk arus lalu lintas di tol Cikampek ini masih di wilayah Jatiwaringin ya. Ini masih lancar ke arah Jati Bening, dan kita rencananya tidak melintasi tol Cikampek Elevated. Kita lewat tol di bawah aja karena mau nyantai. Lagi pula kalau di tol bawah kan enak, banyak rest area, jadi suatu saat kita mau ngeres dulu atau mau mengademkan mesin, kita bisa melipir ke rest area.
Karena kecepatan kita juga di sini kita batasi ya di maksimal 80 km per jam. Tadi kita 60, 70, 80. Bentar lagi kita akan melintasi simpangan jalan yang menuju ke arah tol Cikampek Elevated, tapi kita tetap fokus di Cikampek bawah aja ya. Kita lewat di Cikampek bawah. Alhamdulillah kondisi lalu lintas masih lancar. Untuk lewat Cikampek bawah ini nggak enaknya banyak truk-truk ya, dan truk-truknya pada ngambil 3 lajur ini. Jadi di sebelah kirinya juga ada kontainer juga. Kita mau ngambil lajur kedua sebenarnya, tapi karena banyak truk jadi kita posisi di lajur ketiga saja dari tadi. Padahal kecepatan kita 60 sampai 80 km per jam, dan sementara ini truk di depan kita ini kecepatannya kurang dari 60. Kita sudah melewati wilayah Cibitung ya, atau Tambun tepatnya. Cibitung masih di depan lagi sih. Dan ini rest area pertama yang di Tambun yang ada di KM 19. Terpantau menjelang junction Tambun ini suasananya masih lancar ya, dan banyak sekali memang arus truk-truk di sini. Karena kita berjalan di hari Sabtu, kemungkinan di jalur Cikampek Elevated ini agak lebih padat. Karena memang libur akhir pekan banyak yang jalan-jalan kemungkinan. Lewat tol Cikampek bawah ini vibes-nya memang lebih berasa tahun 90-an ya, karena memang dulu sebelum ada Cikampek Layang, di tol Cikampek di bawah ini dulunya hanya 2 lajur, terus juga pemandangannya cukup luas zaman dulu. Namun sekarang memang udah nampak agak sumpek ya, karena adanya kereta cepat, terus juga adanya tol layang Cikampek Elevated. Selain itu juga di sekitar kawasan tol Cikampek ini dahulunya kanan kirinya itu masih persawahan. Namun saat ini sudah penuh dengan kawasan industri atau pabrik-pabrik di sekitar wilayah Cikarang sampai dengan Karawang. Ya, kita sudah sampai di Cibitung dan masih banyak sekali ya barisan truk-truk di jalur Cikampek bawah ini. Ya, nostalgianya zaman dulu juga seperti ini juga ya, di tol Cikampek yang lawas itu banyak sekali antrean truk di jalur-jalur lambat, khususnya di lajur 1 dan lajur 2 seperti saat saya melintas seperti ini. Dan seperti apa nanti di jalur Pantura, ikuti terus vlog kita sampai tiba kita ya. Kita sudah dekat dengan pertemuan dari Cikampek Tol Elevated ya, dan di sini alhamdulillah sudah lancar dan terpantau di depan sih agak lumayan cukup padat. Dan cuaca masih cerah. Ikuti terus ya vlog kita. Pertemuan dengan arus lalu lintas dari tol Cikampek Elevated pun masih lancar. Kecepatan rata-rata kami 60 km per jam. Saat lagi kita akan melintas di persimpangan tol yang menuju ke arah tol Cipularang dan ke arah tol Cikampek ya. Kita sudah mendekati Simpang Dauan dan sebentar lagi akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Tak terasa kami akan melintasi exit Dawon dan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Kecepatan kami 70 km per jam. Kita sudah ngetap di gerbang tol Cikampek Utama dan kita akan keluar exit di Cikampek Cikopo. Nah, untuk jalur lurus itu ke Cipali, kita belok kiri persiapan. Kendaraan yang mengarah ke exit Cikampek tidak terlalu banyak dibanding yang ke arah tol Cipali. Nah, ini adalah gerbang tol Cikampek lama ya, atau Cikopo. Exit di Cikampek lalu lintasnya lancar. Iya, kita sekarang sudah keluar di Cikampek ya. Dan dari sini kita sampai Palimanan ini akan menempuh jalur Pantura. Kita melintasi jalur Pantura Rama dan kita akan bernostalgia melintasi jalur Pantura seperti apa saat ini kondisinya. Ikuti terus vlog kita. Dan karena memang rencananya kita nanti setelah dari Kanci Pejagan via tol dan keluar akan masuk Pantura lagi, pastinya ada perubahan dari Pantura zaman sebelum kita biasa melintasi tol Trans Jawa dengan kondisi Pantura sekarang ya. Menjelang Simpang Jomin pun kondisi lalu lintasnya lancar. Saat ini kita sudah menjelang Simpang Jomin. Biasanya zaman dulu di sini adalah titik kemacetan dan sekarang sangat lancar sekali ya karena sudah ada jalan tol Trans Jawa. Di zaman dahulu biasanya di sini sering terjadi antrian kepadatan kendaraan. Hal ini karena di Simpang Jomin merupakan pertemuan 2 arah titik arus lalu lintas yang dari arah timur atau dari Jawa dan dari arah Jakarta atau dari barat.
Selain itu juga di pertemuan dua arah arus lalu lintas ini jumlah lajurnya hanya ada 2 untuk 2 arah. Nampak perbaikan ya. Di sini proyek abadi sepertinya Pantura ini tidak lepas dari perbaikan jalan terus setiap tahunnya. Di depan ada perbaikan lagi tuh. Cuma tambal sulam jalan yang berlubang. Di Pantura setiap tahun pasti dilakukan perbaikan jalan. Jadi kita berjalan di Pantura ini masih di wilayah Karawang ke arah Subang. Banyak sekali yang bekas dulunya rumah makan mungkin pada bangkrut ya, pada tutup, pada dijual. Sangat memprihatinkan sekali semenjak adanya tol Cipali dan tol Trans Jawa, jalur Pantura ini sudah tidak terlalu ramai pelintas yang melintas lewat sini untuk ke arah timur atau ke arah Jawa. Nah, jadi kita saat ini sudah di Pantura dan memang untuk melihat dari Google Map itu selisih jarak jika kita non-tol antara Pantura dengan Cipali itu ada selisih jarak sekitar 27 km lebih, karena memang melihat dari peta atau Google Map itu untuk jalur Pantura sendiri dari wilayah Cikampek sampai ke Palimanan ini agak cenderung memutar ya, sementara untuk tol Cipali lurus langsung. Jadi memang selisihnya lumayan dan selisih waktunya pastinya juga lumayan. Namun karena kita ingin merasakan nostalgia seperti tahun 90-an di masa Panther ini masih berjaya, kita juga mengemudikannya dengan non AC. Seperti apa impresi kita berkendara, dan pastinya kalian pasti yang merindukan suasana mudik lebaran seperti zaman tahun 90-an atau 2000-an masa lampau melintasi jalan Pantura ini, pasti ada kenangan, ada memori tersendiri terhadap jalur Pantura. Melintasi Pantura di musim kemarau seperti yang kami lakukan saat road trip ini rasanya sangat panas sekali terik mataharinya. Beberapa saat kami melintas terjadi penutupan jalan di jalur sebelah sehingga diterapkan rekayasa lalu lintas. Jalur yang kami lintasi menjadi 2 arah. Hal ini lazim diterapkan di jalur Pantura ini. Inilah ciri khas Pantura di wilayah Jawa Barat ya. Banyak sekali penutupan jalan, satu jalur menjadi 2 arah. Karena ditutup satu jalur yang sebelah kanannya karena ada perbaikan jembatan ataupun jalan seperti yang tadi kita lihat. Alhamdulillahnya kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura yang kami lintasi ini masih belum padat. Walaupun adanya penutupan jalan satu jalur karena adanya perbaikan. Tidak enaknya melintasi Pantura itu karena banyaknya penyeberang jalan ya, atau orang yang ingin berputar arah di U-turn. Selain itu juga banyak angkot-angkot yang pada ngetem tadi, jadi membuat kemacetan ataupun membuat kepadatan di Pantura ini. Jadi kita sering melakukan stop and go jadinya melintasi jalur Pantura ini. Kecepatan kami di 60 km per jam. Tak terasa perjalanan kami ini akan melintasi perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Nah, di sini kita sudah masuk di wilayah Subang. Tadi patoknya lupa gapura perbatasan antara Karawang dan Subang lupa kita liput karena tidak sempat. Memasuki jalur Pantura di wilayah Kabupaten Subang pun kondisi lalu lintasnya masih lancar. Di sini masih belum ada truk yang berjalan beriringan yang menyebabkan kepadatan. Nah, itu masih ada warung-warung makan untuk khusus truk-truk ya, masih ramai. Dan ada perbaikan drainase di sisi kanan jalur yang dari arah timur ini. Kecepatan kita rata-rata di Pantura ini 60 km per jam. Tidak banyak kepadatan arus lalu lintas truk yang berjalan beriringan di wilayah jalur Pantura ini. Setiap kami berjalan di Pantura ini banyak sekali truk-truk yang mengangkut kendaraan baru berupa motor maupun mobil. Jadi di sekitar wilayah sini banyak sekali rumah makan tempat truk-truk ya. Dan di sini tidak enak seperti ini, ada penyeberang. Jadi saat ini kita sudah masuk di wilayah Sukamandi ya, banyak sekali jajaran warung. Kalau yang malam ini agak remang-remang warungnya. Dan banyak sekali yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kurang tahu ya apa ya. Mungkin kalian ada yang punya memori saat melintas di sini. Di sini merupakan titik wilayah di Sukamandi yang menurut kami jalurnya lumayan adem karena banyaknya hamparan pohon di sisi kanan dan kiri. Selain itu juga di wilayah Sukamandi yang masih terlihat hamparan luas sawah di sisi kanan dan kirinya hanya di wilayah ini.
Namun rasanya saat ini banyak sekali warung-warung semi permanen yang tumbuh di sekitar wilayah jalur Sukamandi Pantura ini. Hal ini tentunya mengurangi keindahan pemandangan kita sebagai pengguna jalan saat melintasi wilayah Sukamandi di wilayah ini. Jadi hal yang unik di jalur Pantura ini adalah truk-truk mengambil lajur di sisi kanan karena mereka tidak mau di lajur kiri, mungkin karena ada kendaraan yang parkir atau yang berhenti. Jadi kan untuk truk itu kan untuk pengeremannya tidak seperti mobil-mobil ringan atau mobil kecil. Makanya di jalur Pantura ini justru cenderung jalan yang mengalami kerusakan parah itu di lajur kanan ditimbang lajur yang sisi kiri ini. Terlepas wilayah Sukamandi, selanjutnya kita masuk ke daerah wilayah Pasar Ciasem. Nah, ini kita udah sampai pasar mana ini ya? Ciasem. Di masa kejayaannya jalur Pantura masa lalu, wilayah Ciasem juga merupakan salah satu titik kemacetan. Ada 2 truk lambat seperti ini, kita jadi mau balapnya gimana ini? Alhamdulillah pada saat kami melintas di jalur Pantura ini belum ada peminta sumbangan yang menutup satu lajur jalan. Jadi di depan ini adalah simpang Belanakan yang belok kiri ke arah pantai Belanakan. Biasanya di jalur Pantura wilayah Jawa Barat sangat marak sekali peminta sumbangan yang menutup satu lajur jalan. Ada mobil kijang bekas polisi ada di situ. Nih jembatannya sudah rapi sekarang. Alhamdulillah di jalur Pantura Subang yang kami lintasi saat ini lalu lintasnya masih lancar. Namun memang yang kami rasakan pada saat perjalanan kami di siang ini adalah sangat panas teriknya matahari di jalur Pantura ini. Bagi kalian yang ingin melintas di jalur Pantura ini, mohon dipersiapkan kondisi kendaraannya khususnya di sektor ban. Sampai di wilayah Subang ini masih ada pawai 17-an ya, karena memang kita berjalan ini di akhir bulan Agustus. Ini yang bikin macet nih biasanya karena mereka berjalan di jalur Pantura ini memakan satu lajur jalan hampir malah lebih, dan antriannya lumayan cukup panjang di pawai. Kita terjebak di pawai Karnaval 17-an di wilayah Subang. Kita sudah terjebak kemacetan Karnaval 17-an di Pantura ini 5 menit lebih ya, dari pertama tadi pawainya keluar sampai saat ini ternyata masih arak-arakan di jalur Pantura. Alhamdulillah kita sudah terlepas dari jebakan macet Karnaval 17-an tadi ya. Dan sekarang sudah kembali lancar perjalanan kita menuju ke arah Pamanukan, lalu lanjut ke Indramayu sampai ke Cirebon. Semakin siang cuaca panas di perjalanan ini semakin menyengat. Siang ini terasa terik sekali mataharinya. Beginilah yang kami rasakan di masa lalu pada saat mudik lebaran di siang hari. Melintasi jalur Pantura, suasananya sangat kering dan gersang. Hal ini apa karena posisi jalan ini yang tidak terlalu jauh lokasinya dari laut atau dari bibir pantai. Sebentar lagi kita akan melintas di flyover Pamanukan ya. Kalau tidak salah dulu flyover ini dibangun di tahun 2000-an awal. Pada saat saya masih SMP, saya perjalanan dari Jakarta menuju ke Solo menumpang atau menaiki bis tunggal darah dulu. Nah ini pada saat pembangunannya dulu lumayan cukup macet ya, di bawah kita melintas. Kondisi flyover Pamanukan pada saat kami melintas banyak sekali tambalan-tambalan jalan yang sangat menonjol sehingga membuat tidak nyaman. Hal ini sangat berbahaya bagi kendaraan yang melintas khususnya roda 2. Karena selepas kita menuruni flyover Pamanukan, kondisi kontur jalannya langsung agak berbelok dan melintasi jembatan. Di masa lalu pada titik ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga saat ingin memasuki wilayah jembatan, di sambungan jembatan ini sangat terjal dan agak menaik. Tidak jauh dari Pamanukan terdapat pertigaan baru menuju ke Pelabuhan Internasional Patimban. Sebentar lagi kita akan melintasi simpang baru di jalur Pantura ini. Jadi simpang jalan dengan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Internasional Patimban yang berada di wilayah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ini. Menjelang proyek simpang susun Patimban, kondisi lalu lintasnya masih lancar. Nah, di sini kebetulan ada proyek lagi ya, ini sepertinya proyek jalan tol untuk akses dari tol Cipali ke Pelabuhan Patimban ya. Di sini ada penyempitan jalan dan jalannya juga saat ini dalam kondisi kurang baik. Ini
adalah simpang jalan baru di Pantura. Jadi ke sana adalah menuju ke Pelabuhan Patimban, pelabuhan baru internasional di Jawa Barat. Selepas simpang susun Patimban dan menuju ke arah depan Kecamatan Pusaka Negara, kondisi lalu lintasnya cukup ramai dan banyak penyeberang jalan. Iya, ribetnya melewati jalan Pantura di Jawa Barat ini banyak sekali nih peminta sumbangan dengan menutup satu lajur jalan. Ini kan sangat membahayakan sekali seperti itu. Menjelang perbatasan Indramayu, arus lalu lintasnya semakin ramai. Nah, ini jadi kita sampai di jembatan wilayah mana nih Indramayu yang banyak pengemis minta receh ditebarkan ini. Oh, perbatasan antara Subang dan Indramayu. Nah, ini dia. Masih banyak pengemis di sini. Dan ini siang-siang panas sekali nih ya, terik. Kita jadi dalam mobil terasa gerah. Amat disayangkan budaya meminta-minta di jembatan antara perbatasan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu hingga saat ini masih juga marak. Nah, saat ini sudah sampai di Pasar Sukra. Pasar Sukra di masa lalu merupakan salah satu simbol titik kemacetan di jalur Pantura wilayah Jawa Barat. Tadi kita melintasi rumah makan Rosalia Indah yang sudah nampak kosong ya. Banyak sekali rumah-rumah makan bekas PO bis di wilayah ini yang sudah mati. Cuaca panas pada saat perjalanan kami ini sangat terasa. Siang ini terasa panas terik sekali di sini. Ciri khas Pantura ini U-turn-nya lebar-lebar ya. Namun sayangnya di setiap sini pinggir-pinggirnya banyak sekali truk yang pada istirahat berhenti. Jadi membuat jalurnya menjadi sempit. Melihat mobil tua di jalur Pantura serasa kembali ke masa lalu. Vibes-nya berasa tahun 90-an. Jadi kita saat ini melintasi Pasar Patrol. Dulu biasanya di lokasi ini sangat macet sekali ya, atau sering terjadi kemacetan di Pasar Patrol ini. Namun saat ini karena sudah ada tol Cipali dan tol Trans Jawa, saat ini sudah lancar. Karena sedikit sekali ya dilihat mobil pribadi tadi yang melintasi jalur Pantura untuk menuju ke arah timur atau ke arah Jawa. Ini adalah RSUD Patrol sebelah kiri. Saat kami melintas ini banyak juga kendaraan tua yang memilih melintas jalur Pantura untuk menuju ke arah timur. Setiap anak pulang sekolah rawan menyeberang jalan, jadi kita harus hati-hati di sini. Kebetulan kita berbarengan sama Panther Kapsul juga dari plat Bekasi. Nah, kalau kita iring-iringin sama Panther ini berasa vibes-nya tahun 2000-an pada saat melintasi jalur Pantura. Cirebon masih 93 km lagi. Di sini perjalanan kami berjalan beriringan dengan Panther Kapsul. Nah, jadi infonya ini punyanya Al Zaitun ya, dulu yang sempat kasus viral sebelumnya si Panji Gumilang itu. Jalur Pantura di Indramayu berdampingan dengan laut atau pantai. Nah, jadi di sebelah kiri itu sudah laut ya, dan depan ini rumah makan Pesona Laut, rumah makan yang dulu biasanya sering ramai karena dikunjungi para pemudik atau orang-orang yang melintas di jalur Pantura. Namun saat ini kondisinya sudah sepi ya, dan sudah hampir bangkrut sepertinya. Sudah banyak rumah makan tutup di sekitar sini. Nah, kebetulan di sebelah kiri itu adalah laut, pantai Indramayu. Terlihat sekali hamparan pantainya dari pinggir jalur Pantura ini. Dan di sini karena ada antrian truk banyak, jadi kita tersendat nih, mau jalan kecepatan tinggi tidak bisa. Nah, di situ adalah laut dan banyak sekali tambak sama perahu-perahu di sini. Saat ini kita sudah di Pasar Kandang Haur ya. Nah, ini dulu masjid tua ini, masjid ikonik zaman dulu. Biasa kita lewat Pantura melihat masjid ini terasa megah sekali dulu rasanya. Lalu lintas kendaraan di Indramayu lebih padat. Ciri khas kita melintasi wilayah Indramayu ini salah satunya juga adanya pemakaman di kanan kiri jalur Pantura ini ya. Dan pemakaman ini posisinya tidak jauh dari laut. Jadi sebelah sananya sudah laut. Kadang-kadang pada saat air pasang pun banyak dari beberapa makam ini yang terendam. Dan di sini juga ada tambak juga. Nah, ini di sebelah kanannya, sini sebelah kirinya. Semakin kami melaju ke arah timur atau ke arah Indramayu menuju ke Cirebon, kondisi cuacanya semakin panas terik mataharinya.
Selain itu, di ruas jalan ini juga makin banyak berjajar truk-truk yang berjalan lambat di sisi kanan. Pada saat melintasi pasar, banyak juga penyeberang jalan. Jadi kita memasuki wilayah Indramayu ini sepertinya banyak sekali rombongan-rombongan truk pada saat kita berjalan masuk di wilayah Indramayu ini. Kecepatan mobil kami di ruas jalan ini berkisar di rata-rata 60 km per jam. Berjalan di ruas jalur Pantura wilayah Jawa Barat ini sangat sulit untuk mencapai kecepatan rata-rata 80 km per jam. Kita saat ini sudah di wilayah Losarang Indramayu. Beberapa faktor yang menjadi penghambat kecepatan di jalur Pantura ini adalah truk yang berjalan lambat, banyaknya penyeberang jalan, selain itu banyaknya kendaraan yang berputar arah. Ya, dari tadi kita berjalan terjadi kepadatan terus ya di lalu lintas wilayah Indramayu ke arah Kabupaten Cirebon karena banyak sekali antrian truk-truk. Kecepatan kita dari tadi rata-rata di bawah 60 km per jam terus. Kebetulan dari tadi kita beriringan dengan rombongan motor X-Max dari Lampung. Ya, tempat peristirahatan truk menjadi titik kemacetan di wilayah kita melintas. Memang sangat terasa sekali di ruas jalan Pantura wilayah Jawa Barat dari Indramayu ke Cirebon ini kepadatan truk-truk yang melintas semakin banyak. Jadi dulu kita lewat jalur kiri itu, jalur yang lama. Sekarang ini kita lewat ring road yang menuju ke arah Jatibarang. Ini ring roadnya dibangun sekitar tahun 2010-an dulu kalau nggak salah. Ya, masih terjadi kepadatan truk-truk di sekitar wilayah Jatibarang ini. Di jalan ring road menjelang wilayah Jatibarang pun antrian truk-truk yang melintas di jalur ini juga lumayan cukup padat. Di sini kendaraan kami dipacu di kecepatan rata-rata 60 km per jam. Di jalur ini banyak sekali truk-truk yang memarkir kendaraan di bahu jalan. Terkadang pada saat mereka ingin kembali ke jalur utama dan berjalan langsung mengambil jalurnya saja tanpa melihat ke sisi belakang. Nah, jadi ini pertemuan dengan jalan lama di wilayah Jatibarang ya. Jadi sebelumnya tuh kita ke arah sana. Ini jalan ring roadnya baru sekitar tahun 2010-an dan ini adalah perlintasan kereta api di atasnya. Menjelang jembatan kereta api di kawasan Jatibarang pun kondisi lalu lintasnya lumayan padat. Hal ini disebabkan karena adanya traffic light di simpang Jatibarang. Banyaknya truk yang memarkir di bahu jalan dan ingin berjalan kembali di jalan utama membuat kepadatan lalu lintas juga. Hal ini yang harus kita waspadai karena truk yang menyelonong langsung masuk ke jalur jalan mengambil jalur kita, menyebabkan laju kendaraan kita langsung melakukan pengereman mendadak. Jelang wilayah Kabupaten Cirebon berjajar barisan kali irigasi di sebelah kiri kita. Dan view-nya sudah mulai bagus ya, banyak sawah-sawah di sini. Ciri khas jalur Pantura wilayah Jawa Barat dari Indramayu menuju ke arah Kabupaten Cirebon memang adanya barisan kali irigasi di sisi jalan Pantura ini. Hal ini membuat adem pemandangan kita pada saat melintasinya. Namun yang kami rasakan pada saat melintas di jalur ini dari zaman dulu di wilayah Indramayu menuju ke Kabupaten Cirebon adalah hembusan anginnya yang cukup besar. Kita sudah mendekati perbatasan antara Indramayu dengan Kabupaten Cirebon. Hembusan angin yang besar di sekitar ruas jalan ini membuat mobil terasa limbung saat berjalan. Nah, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Terasa perjalanan kami sudah memasuki wilayah Kabupaten Cirebon. Kecepatan kita di sini berkisar 80 km per jam dari tadi, karena sudah agak lebih lengang. Kondisi lalu lintasnya tidak terlalu banyak truk dibanding pada saat melintas di wilayah Indramayu tadi. Alhamdulillahnya juga memasuki wilayah Kabupaten Cirebon, kondisi arus lalu lintasnya lumayan cukup lengang dan tidak terjadi kepadatan yang signifikan. Namun pada saat pertemuan dengan persimpangan jalan di sekitar wilayah ini sering terjadi kepadatan karena banyaknya penyeberang jalan. Vibes yang paling terasa pada saat melintasi jalur Pantura ini adalah dipajangnya mobil X-Laka untuk mengingatkan pengendara agar berhati-hati. Nah, ini di depan ini adalah Pasar Tegal Gubuk ya, dan terlihat sangat macet di depan sepertinya nih. Ada antrean kendaraan. Kita ambil kanan aja lah. Nah, ini adalah kondisi di Pasar Tegal Gubuk, macet. Habis hari pasaran soalnya hari Sabtu ini. Alhamdulillah saat melintasi Pasar Tegal Gubuk sudah bubaran pasar. Aduh, panas sekali ini, depan udah ke arah Arjawinangun. Ya, kita sudah masuk wilayah Arjawinangun dan kondisinya sudah mulai lancar kembali. Alhamdulillah arus lalu lintas di sini masih lancar.
Jadi itu adalah kampus ITB, mohon maaf, cabang Cirebon, Arjawinangun posisinya. Jadi agak aneh juga ya, di Cirebon ada kampus ITB posisinya, tapi di pinggiran daerah kota Cirebon, atau tepatnya di Kabupaten Cirebon. Tak terasa dari wilayah Arjawinangun ini hanya tinggal beberapa kilometer lagi saja untuk menuju ke gerbang tol Palimanan. Ya, jadi kita istirahat dulu di sebelum pintu masuk Palimanan ya. Sebelum pintu masuk Palimanan kita berhenti di depan Alfamart. Jadi di sini banyak sekali truk-truk yang pada mau istirahat sebelum masuk tol. Di sini lumayan cukup ramai tapi panas sekali. Cuacanya sangat terik sekali, dan kita sampai di sini pukul 1. Jadi jam 1 lewat kita sudah tiba di Palimanan. Setelah ini kita langsung masuk tol, dan rencananya kita akan keluar di Pejagan. Seperti apa vlog kita nantinya, ikuti terus ya. Kita mau makan dulu. Kebetulan dari Alfamart ini kita mesen mie ayam. Mie ayamnya murah, 12.000 cuman. Bisa nambah nanti kalau kurang kan. Di perhentian menjelang gerbang tol Palimanan ini kami istirahat, sholat, dan makan siang terlebih dahulu. Ya, kita baru saja sholat dulu tadi di musola yang dekat dengan kita istirahat. Musolanya tadi di situ, dan tempat kita parkir ada di sana. Sebenarnya tidak jauh dari tempat parkir, tapi musolanya kurang bersih ya, kurang kerawat, dan kondisinya agak menyeramkan karena daerahnya agak sepi. Ini kita parkir di depan Alfa, tidak jauh dari musola tadi di belakangnya. Demikianlah part pertama untuk vlog road trip kami menggunakan Isuzu Panther TBR 52 dengan rute Jakarta Solo via Pantura ini. Ikuti terus vlog kami di part selanjutnya. Kami membagi vlog ini menjadi beberapa bagian agar durasinya tidak terlalu panjang. Terima kasih telah menyaksikan part pertama vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.